Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian di materi yang kedua, yaitu ya kebetulan di sini sudah ada 3 soal sebenarnya, tapi saya hanya minta kalian mengerjakan untuk 2.3 aja. Jadi yang 2.1, 2.2, misalnya kalian mau mengerjakan, boleh, nggak masalah. Nanti kalau ragu atau mau cocokin jawaban, nanti boleh kalian tanya ke saya. Tapi yang diharuskan untuk kalian kerjakan dan kumpul adalah latihan soal 2.3. 2.1, 2.2 itu terserah, kalau kalian mau kerjain boleh, untuk belajar misalnya itu nggak masalah. Boleh-boleh aja. Nanti jawabannya tinggal dicocokin dengan jawaban saya. Oke, jadi di soal 2.3 ini ada 2 proyek investasi atau 2 pilihan investasi, yaitu si ASDF, New York, dan proyek QWERTY di India. Nah, kalian tentu diminta untuk menilai investasi pertama, investasi si ASDF sama si QWERTY, apakah mereka masing-masing itu bagus atau enggak sih, layak atau enggak sih. Nah, setelah kalian menghitung, menganalisa, kalian diminta untuk membandingkan di antara keduanya ini mana yang lebih baik atau mana yang lebih layak untuk diterima. Oke, tapi sebelum itu kalian tentu harus menghitung untuk masing-masing proyek investasi dulu. Baik, di sini dikatakan kedua proyek investasi ini membutuhkan biaya masing-masing 12,7 miliar rupiah, di mana 2,1 M-nya itu digunakan sebagai modal kerja dan sisanya untuk investasi aktiva tetap. Berarti 12,7 M di-split jadi 2, jadi modal kerja dan investasi aktiva tetap. Nah, investasi ini punya umur masing-masing untuk kedua investasi ini adalah 7 tahun, dengan nilai residu untuk proyek ASDF sebesar 2,55 M dan proyek QWERTY 2,9 M. Residunya berbeda. Oke, metode penyusutannya sama, masing-masing garis lurus. Nah, proyeksi penjualannya sebagai berikut. Jadi ada 7 tahun, masing-masing sudah ada angkanya, ini dalam jutaan rupiah. Berarti kalau yang ASDF tahun pertama ini 7,49 M. Kayak gitu. Lanjut. Struktur biayanya. Nah, si ASDF punya biaya tetap sebesar 475 juta dan variable cost-nya itu 41%. Kalau si QWERTY punya biaya tetapnya atau fixed cost-nya 510 juta dan biaya variable 42%. Nah, untuk keduanya ini tarif pajaknya sama, yaitu 30%, dan required rate of return atau return yang diinginkan itu sebesar 19%. Ya, untuk keduanya sama. Lanjut. Jadi kalian diminta untuk menganalisa, kalian beri penilaian mana sih yang lebih baik, apakah si ASDF atau si QWERTY. Pakai 5 metode penilaian. ARR, PB period, MPV, BCRPI, sama IRR. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Saya mulai dari soal ASDF dulu. Jadi saya kerjakan yang ASDF full, baru nanti yang QWERTY full, setelah itu baru kita bandingkan. Kalau kalian punya metode pengerjaan yang berbeda, tidak masalah. Yang penting jawabannya benar, kayak gitu. Dan rapi ya, bisa dilihat sama manusia. Oke, kita mulai. Ini bagian diketahuinya, saya tuliskan di sini biar lebih gampang. Nah, pertama kita cari ARR-nya. Untuk mencari ARR, kita harus melihat total labanya. Jadi kita harus cari labanya dulu. Laba yaitu earning after tax. Kita bikin laporan laba ruginya. Tapi kalau memang ada soal yang sudah diketahui untuk labanya berapa, saya lupa 2.1 atau 2.2, itu dia sudah diketahui si labanya. Jadi nggak perlu hitung panjang lagi. Cuman kalau kayak gini kan berarti kalian harus menghitung manual lagi untuk si laba ruginya. Baik, untuk penjualan atau salesnya kalian masukin punya si ASDF. Nih, tinggal dipindahkan. Variable cost-nya itu 41%. Berarti 41% dikalikan dengan penjualannya. Oke, saya munculkan. Dan dapatlah namanya contribution margin. Jadi nanti di akuntansi biaya baru kalian pelajari mengenai variable costing, full costing. Kenapa namanya bukan laba kotor, melainkan contribution margin. Itu karena perbedaan metode pencatatan. Lanjut, fixed cost-nya itu 475 juta. Kita masukkan.
Oke, biaya penyusutannya nanti saya munculin dulu deh. Nah, biaya penyusutannya. Si nilai aktiva tetap berarti 10,6 M dikurangi dengan residu 2,55 M. Hasilnya dibagi dengan 7. Ya, ini sih makanan kalian sehari-hari lah. Anak akuntansi pasti sudah paham. Lanjut, kalian kalkulasikan dapat EBIT-nya. Tax 30% dari EBIT. Ya, 30% dari EBIT-nya. Dapatlah earning after tax. Berarti total EAT selama 7 tahun adalah, oke, ditotalin semua. Nah, rata-rata EAT-nya. Berarti dibagi 7 tahun dapatlah 2,3 M sekian. Rata-rata investasi. Nah, dapatnya dari mana? Yaitu dari investasi awal kita. Ini 12,7 M ditambah dengan residu 2,55 M dibagi dengan 2. Oke. Dapatlah rata-ratanya yaitu 7,625 M. Nah, kita hitung ARR-nya. Ini rumusnya saya sudah tampilkan. EAT-nya berarti rata-rata EAT di sini 2,308 M dibagi dengan rata-rata investasi. Oke, 7625. Kalikan 100% dapatlah 30,27%. Nah, kalau misalnya untuk nilai si ASDF sendiri, ARR-nya itu 30,27%. Lebih besar daripada required rate of return. Berarti lebih besar daripada return yang kita ekspektasikan. Maka investasinya tergolong bagus, layak untuk diterima. Lanjut, payback period. Nah, di sini kalian sudah dapat EAT-nya. Saya pindahkan dari atas ini, pindahkan ke bawah. Oke. Nah, kalian harus tambahkan kembali dengan penyusutan. Kenapa? Karena penyusutan itu sebenarnya penyusutan itu bukan biaya yang diakibatkan karena ada kas yang keluar. Jadi biaya penyusutan itu hanya biaya yang dialokasikan akibat pembelian aktiva tetap. Jadi itu biaya bukan karena ada uang yang keluar, bukan. Ya, beda dengan gaji. Biaya gaji itu benaran ada uang yang dibayarkan untuk bayar gaji. Kalau biaya penyusutan itu hanya penyusutan nilai. Jadi tidak ada uang yang dikeluarkan, tidak ada arus kas keluar lah. Maka harus ditambahkan kembali. Oke, karena di sini kita fokus utamanya mencari cash flow-nya, arus kasnya. Nah, kebutuhan modal kerja. Di soal ada sini kebutuhan modal kerjanya 2,1 M. Kita masukkan di tahun yang paling terakhir. Lanjut, nilai residu juga masuk di tahun yang paling terakhir. Nanti kalau ditotalkan, nah, dapatlah proceeds-nya atau cash flow-nya. Nah, kita hitung untuk si payback period. Investasi awal 12,7 M. Kita kurangi dengan cash flow yang masuk pada tahun pertama, yaitu 3,105 M sekian. Masih sisa 9 M-an, kita kurangi dengan cash flow tahun kedua. Dapat 6 M lebih, kurangi dengan cash flow tahun ketiga. 3,456 M. Dapatlah 2,882. Nah, kita nggak bisa kurangin lagi sama yang cash flow keempat. Karena nggak cukup. 2,8 dikurangi 3 M lebih, jadi minus. Berarti kita cukup berhenti sampai tahun ketiga. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Jadi, sisa nilai investasi kita, itu yang tahun terakhir ini, 2,88 sekian. Kita masukkan. Kemudian proceeds tahun berikutnya. Ini yang tahun ketiga nih. Nanti masukin yang tahun berikutnya, yaitu tahun keempat. Nanti 3,56 M sekian. Oke, dibagi kalikan 1 tahun, hasilnya 0,81 tahun. Maka payback period-nya bisa kita katakan 3,81 tahun. Oke, jadi payback period atas proyek investasi ini adalah 3,81 tahun. Dan investasinya layak diterima. Karena kalau di soal tidak dikatakan target untuk payback period-nya berapa, maka kita asumsikannya yang penting dia lebih singkat waktunya daripada umur investasi. Kamu investasi 7 tahun, dia bisa balik modal kurang dari 7 tahun, berarti kan itu hal yang baik, kayak gitu. Oke, kalau kalian mau konversi 3 tahun berapa bulan juga boleh, nggak masalah. Ya, saya lanjut. Nah, kita menghitung NPV-nya. Jadi kita menghitung NPV, DF-nya atau dari ROR ini 19%.
Berarti kita masukin di bagian perhitungan NPV. Untuk proceeds-nya kita ambil dari tabel yang di sini. Sudah ada. Kita masukkan. Nah, DF-nya itu sudah ada rumusnya ya, saya sudah cantumkan. 1 per 1 plus I. I-nya itu 19%. Ya, pangkat T. T-nya itu tahun. Oke, jadi kalau yang tahun ke-7, 1 plus 1 tambah 19%, itu 0,19, tutup kurung, pangkat 7. Kayak gitu. PV Process, kalian kalikan proses dengan DF, hasilnya di bawah. PV Process itu total keseluruhannya. Kalau PV Outlays itu total investasi kita, yang ini, 12,7 M. Nah, NPV-nya, bagus atau enggak nih? Kita hitung dulu. Rumusnya PV of Proceeds kurangi PV of Outlays atau investment. Berarti PV of Proceeds-nya 14M lebih, kurangi dengan PV of Outlays. Nah, hasilnya masih positif. Masih plus. Jadi PV of Proceeds lebih besar daripada PV of Outlays. Jadi, hasil dari investasi ini lebih gede daripada investasinya itu sendiri, investasi awalnya. Kalau kita hitung dari present value masing-masing komponen. Yang penting dia positif, berarti investasinya bagus, boleh diterima. Nah, BCRPI-nya, PV of Proceeds bagi PV of Outlays. Kalian bagi, hasilnya itu lebih dari 1. Intinya sama sih, PV of Proceeds kalau lebih besar daripada PV of Outlays, dari segi NPV, dari segi BCRPI, pasti diterima. Pasti sudah bagus hasilnya. Oke, hasilnya 1,1 lebih besar daripada 1, maka diterima. Lanjut, terakhir IRR. Nah, kemarin banyak yang bingung, Pak, IRR itu sebenarnya kayak gimana sih? Baik, kita masukin dulu untuk prosesnya, itu sama kayak NPV. Ini tabelnya sama persis kayak yang NPV, untuk perhitungan present value. Oke, kita masukin. Nah, saya munculin dulu deh. Baik, jadi untuk si IRR, ketetapannya kan gini. Kalau di NPV-mu, perhitungan NPV, kamu menghasilkan NPV yang positif dengan DF yang sudah ditentukan. Ditentukan berarti dari soal, yaitu 19%. Nah, dengan DF 19%, kamu hasilkan NPV yang apa sih? Ternyata NPV-nya positif. Berarti kamu harus cari, kamu hitung ulang si present value-nya, kita hitung ulang NPV-nya, sampai mendapatkan NPV yang negatif. Dengan cara gimana? Nah, ini kan 19% nih. Dapatnya positif. Kita naikin 1. Jadi di sini saya naikin jadi 20%. Oke. Saya naikin jadi 20%. Nah, ini semua pakai rumus ya. Hitungannya sama kayak tabel NPV. Saya naikin jadi 20%, hasil NPV-nya masih positif. Naikin jadi 21%, masih positif. Naikin 22%, masih positif. Naikin 23%, dapatlah negatif. Jadi kita ambil angka yang 23%. Oke, ada pertanyaan, Pak, berarti apakah saya harus masukin perhitungan yang 20%, 21%, 22%? Jawabannya adalah tidak perlu. Ya, kalian hanya, kalau hitung kasar bolehlah, terserah kalian. Tapi untuk yang kalian tuliskan itu tidak perlu untuk masing-masing persentase. Ya, kalian cukup masukin persentase yang menghasilkan NPV yang negatif. Kayak gitu. Oke, tapi ingat ya, sebaliknya. Misalnya di sini NPV kamu 19%. Hasilnya itu, DF-nya 19%, menghasilkan NPV yang negatif misalnya. Berarti kamu harus turunin DF-nya. Jadi pada saat perhitungan IRR, yang awalnya 19%, hasilnya NPV-nya negatif misalnya, kalian harus turunin DF-nya di bagian IRR. Jadi dari 19%, kalian turunin 18%. Hasil NPV-nya udah positif belum? Kalau belum, turunin lagi 17%. NPV-nya positif belum? Kalau belum, turunkan lagi. Misalnya di 15% baru NPV-nya positif. Nah, berarti ambil angka yang 15% di IRR-nya. Kayak gitu ya. Oke, di sini kita ketemu 23%, DF 23%, menghasilkan NPV yang negatif. Oke, berarti kita pakai 23%. Nah, masukin ke rumusnya IRR. Jadi di sini 19% itu dari DF-nya, P1-nya, dikurangi C1. C1 berarti hasil dari NPV yang pertama. 1,3 M, nah, dikurangi kali P2 min P1. P2 berarti DF yang baru, 23%, kurangi 19,
kurangi C2 minus C1. NPV yang kedua itu minus 299 sekian. Dikurangi NPV yang pertama, 1,3 M. Oke, kalian masukkan ke perhitungannya. Dapatlah IRR-nya 22,26%. Ini sebenarnya artinya apa sih? 22,26% itu DF yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi tujuan dari IRR itu mencari NPV sama dengan 0-nya berapa. Kayak gitu. Maka 22,26% itu menghasilkan NPV yang 0. Oke, ROR kita itu 19%. Nah, karena IRR-nya itu lebih besar, maka berarti itu bagus. Jadi, IRR-nya lebih besar daripada ROR yang kita tetapkan. Maka, investasinya layak untuk diterima. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke... Ini sudah selesai. Kita lanjut ke yang QWERTY. Oke, QWERTY kayaknya saya tidak jelasin panjang lebar deh. Karena kan sama tahapannya. Saya hanya munculkan untuk pengerjaannya. Oke, ini untuk ARR-nya. Jadi diketahui, saya tuliskan juga. Untuk variable cost, ingat ada yang beda. Fixed cost juga ada yang beda. Residu juga ada yang beda. Nah, itu tolong diperhatikan. Jangan sampai salah angka. Oke, saya masukkan perhitungannya. Baik, ini perhitungan untuk ARR. Kita masukin ke dalam rumus. Dapatlah 32,81%. Berarti ini investasinya juga cukup bagus. ARR-nya lebih besar dari ROR-nya kita. Oke, ini perhitungannya. Silakan dicocokin dulu. Di pause aja atau di screenshot juga boleh. Nah, saya lanjut ke yang payback period. Saya munculin angkanya langsung ya. Tidak saya jelaskan ulang. Baik. Dapatlah di sini payback periodnya 3,62 tahun. 3,62 tahun. Ya, tergolong bagus karena lebih pendek dari atau lebih singkat dari umur investasinya kita. Oke, lanjut lagi. Ini perhitungannya si NPV sama BCRPI. Oke, NPV-nya positif, BCRPI-nya lebih dari 1, sama-sama bagus. Lanjut IRR. Nah, di sini 19% hasilkan NPV-nya positif. Oke. Berarti di bagian IRR, kamu ganti presentasinya sampai mendapatkan hasil pertama yang negatif. Kalau ini 19%, nah di sini kita masukin 24 misalnya. Masih positif NPV-nya. Nanti kita harus naikin jadi 25%. Oke. Dapatlah DF yang baru, 25%. Masukin ke rumus. Hasilnya itu 24,2%. Itu IRR-nya untuk si QWERTY. Masih bagus juga karena lebih besar daripada required rate of return-nya kita. Oke, lanjut. Nah, kita bandingkan ke dua proyek tersebut. Oke, jadi saya sudah bikinkan satu tabel di sini. Saya bandingkan keduanya. Karena pertanyaan utamanya kan kalian diminta untuk menilai mana yang lebih baik. Maka jangan lupa setelah kalian hitung capek-capek nih, kalian juga berikan analisa kalian. Mana yang lebih baik? Jangan hanya ASDF ini NPV-nya oke, BCRPI-nya oke, QWERTY-nya NPV-nya oke, IRR-nya oke. Tapi tidak ada jawaban finalnya. Karena jawaban final yang diminta adalah kalian menentukan mana yang lebih baik. Oke, kita lihat di sini dari sisi ARR, ASDF 30,27%, QWERTY 32,81%. Lebih besar yang mana? Nah, lebih besar yang QWERTY. Makin besar ARR, maka makin bagus. Payback period. Satunya 3,81 tahun, satunya 3,62 tahun. Payback period, ingat, yang makin singkat itu makin bagus. Karena makin cepat balik modal. Bahasanya seperti itu. Maka di sini paling bagus adalah si QWERTY. Lanjut NPV. Nah, NPV-nya yang paling gede itu paling bagus. Oke, berarti di sini adalah si QWERTY yang lebih baik. Sama halnya dengan BCRPI, makin besar, paling besar itu yang paling baik. QWERTY menang juga, nah di IRR juga paling besar, paling baik. QWERTY-nya juga menang, 24,20%. Jadi, untuk yang ARR, NPV, BCRPI, sama IRR,
makin gede makin bagus. Kalau period makin kecil makin bagus. Karena makin cepat balik modalnya. Kayak gitu. Nah, di sini saya ada tuliskan berdasarkan analisa dengan 5 metode penilaian investasi yang lebih baik adalah si QWERTY. Oke. Sisanya bisa kalian baca sendiri, kurang lebih seperti penjelasan saya yang tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah si QWERTY yang lebih baik. Oke, jadi begitu aja untuk pembahasan kita. Jadi ingat ya, untuk soal 2.1, 2.2 tidak dibahas, tapi kalau kalian mau mengerjakan, mau belajar, boleh, nggak masalah. Kalian kerjain, nanti cocokin jawabannya dengan saya. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita untuk soal 2.3. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Jangan hanya menilai benar salahnya angka, tapi harus pahami juga kenapa konsepnya seperti ini, kenapa konsepnya seperti itu, gitu. Jadi jangan hanya tahu ARR, NPV, PP, BCRPI, IRR, tapi kalian nggak tahu itu artinya apa, cara mencarinya atau konsep mencarinya itu bagaimana, kayak gitu. Oke, sekian untuk video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Silahkan dicocokin jawaban kalian. Jika memang ada yang beda, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan seperti biasa, nggak masalah. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.